Kecantikan istri Ferdy Sambo, begini potret putri sang jenderal termuda Polri. Suar ID warisi kecantikan istri Ferdy Sambo, begini potret putri jenderal termuda Polri. Dugaan pelecehan yang dialami putri, istri Ferdy Sambo, membuat Baradae dan Brigadir J baku tembak. Bahkan, satu orang tewas di tempat setelah terkena peluru. Hingga kini, Ferdy Sambo dan Putri menjadi sorotan publik terkait tewasnya sang ajudan, Brigadir Brigpol J atau Nopriansah Yosua Huta Barat. Brigadir J tewas setelah baku tembak dengan pengawalnya sendiri, Baradae, di rumah dinas Irjen Pol. Baradae dikabarkan merupakan seorang anggota BRIMOB yang diperbantukan sebagai pengawal pribadi atau AID Dekem, ADC, Kadif Propam Polri dan keluarga. Sosok Baradae masih misterius bagi kalangan awak media. Sementara, almarhum Brigadir J merupakan anggota Bareskrim Polri lulusan SPN Jambi pada 2012 lalu. Ia telah menjadi ajudan Kadif Propam Polri dan keluarga lebih kurang selama 2 tahun. Brigadir Yosua Huta Barat berasal dari Jambi. Sementara, ibunya bernama Rosti Simanjuntak. Hingga saat ini, seluruh keluarganya masih berdomisili di Jambi. Dari informasi yang diperoleh, Polri telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Polisi memeriksa beberapa saksi. Beberapa di antaranya, istri Kadif Propam, Putri Ferdy Sambo, dan Baradae, pelaku penembakan. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menjelaskan, berdasarkan keterangan dan barang bukti di lapangan, awalnya Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam. Lalu, ia diduga ingin melakukan pelecehan terhadap Putri Ferdy Sambo. Pada saat Brigadir J memasuki kamar tersebut, istri Kadif Propam yang sedang berada di kamar sedang beristirahat. Kemudian, Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadif Propam, kata Ramadan. Menurut Ramadan, saat kejadian, istri Kadif Propam sempat berteriak minta tolong. Hal ini membuat Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Teriakan tersebut didengar oleh Baradae yang saat itu berada di lantai 2. Lalu, lanjut dia, dari atas tangga dengan jarak kurang lebih 10 meter, Baradae sempat bertanya tentang hal yang terjadi. Namun, dibalas dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Sontak, terjadi baku tembak. Akibat tembakan tersebut, terjadi saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal, kata Ramadan, melansir dari tribunnews.com. Sementara, kata Ramadan, ditemukan 7 proyektil yang keluar dari senjata api milik Brigadir J dan 5 dari Baradae. Anehnya, 7 tembakan yang diletuskan dari senjata Brigadir J, 1 peluru pun tidak ada mengenai lawan. Sementara, Baradae hanya meletuskan 5 peluru dan 4 mengenai sasaran, tubuh, Brigadir J. Perlu kami sampaikan bahwa tindakan yang dilakukan Baradae adalah tindakan untuk melindungi diri. Karena, ancaman dari Brigadir J, kata Ramadan. Ketika kejadian berlangsung, Kadif Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo tak berada di lokasi. Irjen Ferdy Sambo sedang melakukan tes PCR COVID-19. Dia baru mengetahui adanya peristiwa itu, setelah ditelepon istrinya yang histeris. Irjen Ferdy langsung bertolak menuju kediamannya. Saat Kadif Propam sampai di rumah, dia mendapati, Brigadir J sudah meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, Irjen Ferdy Sambo langsung menghubungi Kapolres Jakarta Selatan. Kemudian, dilakukan olah TKP oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Kini, jenazah Brigadir J sudah dibawa ke Jambi di Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Sementara, Baradae sudah diamankan untuk diproses lebih lanjut. Di sisi lain, di tubuh jenazah Brigadir J ditemukan luka sayatan benda tajam. Berdasarkan penjelasan dari pihak keluarga Brigadir J, ditemukan luka di tubuh korban. Beberapa di antaranya, berada di dada, tangan, dan leher. Tidak cuma itu, korban juga mengalami luka sabetan senjata tajam pada beberapa bagian tubuh. Dari keterangan keluarga korban, Rohani Simanjuntak, Brigadir J sudah 2 tahun menjadi ajudan Kadif Propam Mabes Polri, Irjen Ferdy Sambo. Menurut Rohani, motifnya belum jelas terkait Brigadir J bisa ditembak. Yang jelas, kata Rohani, korban mendapat 4 luka tembak di tubuhnya. Adapun, luka tembak itu masing-masing di dada, tangan dan leher. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka tajam di mata, hidung, mulut dan kaki. Kami enggak tahu apa permasalahan dan pelakunya,
kata Rohani, Senin, 11 Juli 2022, melansir tribunjambi.com. Sementara itu, pernikahan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dikaruniai 3 orang anak. Anak sulungnya, perempuan. Sementara, anak kedua dan terakhir adalah perempuan serta laki-laki. Istri Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo bersahabat dengan Albert Cleo. Ia merupakan make-up artis yang menjadi langganannya. Albert Cleo, pria asal Palopo, Sulawesi Selatan ini membuka salon kecantikan dengan nama Cleo Beauty Studio Melawai, Jakarta Selatan. Albert ternyata memiliki langganan ibu-ibu pejabat dan artis. Albert kerap diundang Putri Ferdy Sambo ke rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Karena dekat, pria asal Palopo itu sering mengunggah foto saat berada di rumah Irjen Ferdy Sambo. Sayangnya, saat ini foto Albert bersama istri Ferdy Sambo sudah dihapus dari akun Facebook miliknya. Albert Cleo sudah biasa mendapatkan tugas untuk membuat cantik wajah istri Ferdy Sambo. Dia juga pernah merias wajah dan rambut anak perempuan Ferdy Sambo. Albert mengunggah konten video saat menangani anak perempuan Ferdy Sambo. Dalam konten itu, pria asal Palopo, Sulawesi Selatan ini menyebut, anak perempuan Ferdy adalah calon dokter. Ayahnya jadi jenderal bintang 2 termuda di lingkungan Polri. Foto wajah anak perempuan Ferdy Sambo sempat diunggah di media sosial. Tampaknya dia mewarisi kebiasaan ibunya, yang senang merias wajah dan punya cita-cita sebagai dokter. Dari informasi yang diperoleh, Polri telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Polisi memeriksa beberapa saksi. Beberapa di antaranya, istri Kadif Propam, Putri Ferdy Sambo, dan Baradae, pelaku penembakan. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menjelaskan, berdasarkan keterangan dan barang bukti di lapangan, awalnya Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam. Lalu, ia diduga ingin melakukan pelecehan terhadap Putri Ferdy Sambo. Pada saat Brigadir J memasuki kamar tersebut, istri Kadif Propam yang sedang berada di kamar sedang beristirahat. Kemudian, Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadif Propam, kata Ramadan. Menurut Ramadan, saat kejadian, istri Kadif Propam sempat berteriak minta tolong. Hal ini membuat Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Teriakan tersebut didengar oleh Baradae yang saat itu berada di lantai 2. Lalu, lanjut dia, dari atas tangga dengan jarak kurang lebih 10 meter, Baradae sempat bertanya tentang hal yang terjadi. Cek berita dan artikel yang lain di Google News. Namun, dibalas dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Sontak, terjadi baku tembak. Akibat tembakan tersebut, terjadi saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal, kata Ramadan, melansir dari tribunnews.com. Sementara, kata Ramadan, ditemukan 7 proyektil yang keluar dari senjata api milik Brigadir J dan 5 dari Baradae. Anehnya, 7 tembakan yang diletuskan dari senjata Brigadir J, 1 peluru pun tidak ada mengenai lawan. Sementara, Baradae hanya meletuskan 5 peluru dan 4 mengenai sasaran, tubuh, Brigadir J. Perlu kami sampaikan bahwa tindakan yang dilakukan Baradae adalah tindakan untuk melindungi diri. Karena, ancaman dari Brigadir J, kata Ramadan. Ketika kejadian berlangsung, Kadif Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo tak berada di lokasi. Irjen Ferdy Sambo sedang melakukan tes PCR COVID-19. Dia baru mengetahui adanya peristiwa itu, setelah ditelepon istrinya yang histeris. Irjen Ferdy langsung bertolak menuju kediamannya. Cek berita dan artikel yang lain di Google News. Saat Kadif Propam sampai di rumah, dia mendapati, Brigadir J sudah meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, Irjen Ferdy Sambo langsung menghubungi Kapolres Jakarta Selatan. Kemudian, dilakukan olah TKP oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Kini, jenazah Brigadir J sudah dibawa ke Jambi di Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Sementara, Baradae sudah diamankan untuk diproses lebih lanjut. Di sisi lain, di tubuh jenazah Brigadir J ditemukan luka sayatan benda tajam. Berdasarkan penjelasan dari pihak keluarga Brigadir J, ditemukan